Saudara, peristiwa bocah menggigit daun telinga temannya hingga putus di Pasuruan terus didalami polisi. Karena kasus ini melibatkan anak di bawah umur, pihaknya masih akan mempertemukan orang tua pelaku dan korban. Seorang santri menggigit daun telinga temannya hingga terputus saat mengaji di salah satu rumah warga di Kelurahan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Peristiwa tersebut terjadi Selasa 22 Agustus. Awalnya hanya diketahui warga di sekitar, namun setelah diunggah di media sosial kasusnya viral. Dalam foto dan video yang menyebar, daun telinga korban putus diduga digigit temannya. Korban dan pelaku berumur antara 12 dan 13 tahun. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan, namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya untuk operasi. Melihat kejadian seperti itu, kaget mas, kasihan, turut prihatin, ya disayangkan orang tuanya kok didiani kok gitu. Harapannya gimana Mbak, komentarnya nanti sesama orang tua nih Mbak? Ya saling menjaga, nggak boleh main gitu-gitu mas. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Heru Cahyo Seputro, menjelaskan kronologis insiden itu. Pelaku diduga mengganggu korban saat mengaji. Korban yang tidak terima akhirnya melawan pelaku hingga pelaku menggigit daun telinga temannya. Polisi berencana mempertemukan orang tua pelaku dan korban. Itu sedang mengaji di kampung asal Bugul, Pasuruan Kota. Si anak ini disuruh mendengarkan korban ketika menghafal tiba. Kemudian mungkin nggak terima karena temannya menyuruh untuk menghafal. Anak ini akhirnya menggigit telinga anak. Saat ini masih proses penanganan oleh Satreskrim Polres Pasuruan. Korban menjalani pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi juga merahasiakan identitas korban dan pelaku untuk menjaga kondisi psikis keduanya. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang santri pondok pesantren meninggal dunia diduga dianiaya. Keluarga korban yang tidak terima membawa jasadnya ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara di Blitar, seorang pelajar madrasah Sanawiyah meninggal dunia diduga usai dianiaya rekannya sesama pelajar. Sementara itu di Lamongan, MH 12 tahun santri pondok pesantren di Paciran Jumat siang dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri untuk diautopsi. Keluarga awalnya mendapat informasi dari sekolah jika MH sudah tidak bernyawa saat berada di salah satu rumah sakit di Paciran. Di kaki kanan serta kiri dan kemaluan korban terdapat luka. Tak hanya itu, seragam yang dikenakan korban juga ada bercak darah. Dari hasil pemeriksaan medis diduga korban meninggal 12 jam sebelumnya. Itu hal Pak Polisi. Kemudian kami disuruh melakukan pemeriksaan luar saja. Jadi pada kulit saja seperti itu ditemukan luka apa. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. AJH pelajar kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Ittihad Blitar. Korban tewas diduga dianiaya rekannya sesama pelajar di dalam lingkungan sekolah. Menurut saksi AJH, masuk ke dalam kelas tiba-tiba saja dibentak dan dipukul pelaku. Selain rahang dan perutnya, leher belakang korban juga dipukul hingga pingsan. Pihak sekolah membawa korban ke rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Jadi untuk korbannya dibawa ke rumah sakit, jadi untuk saat ini mohon waktu karena ini terkait masalah laki-laki maupun korbannya, Pelaku tengah menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Mapolres Blitar Kota. Sapari, Ranu Wijaya, dan Nur Ramadan melaporkan dari Lamongan dan Blitar. Saudara, tim monitoring rumah posting hewan RPH Surabaya merazia lapak penjual daging di Jalan Penggirikan dan Arimbi. Mereka menemukan puluhan kilogram daging sapi yang diduga gelonggongan dari luar Surabaya. Petugas tim monitoring RPH Surabaya mendatangi mobil box yang berhenti di salah satu lapak penjual daging sapi
Petugas mengecek daging yang disuplai dari luar RPH Surabaya dan menanyakan asal daging. Hasil pengecekan sementara daging sapi terindikasi gelonggongan. Pasalnya warna daging agak pucat dan kondisinya basah. Petugas kembali menyisir lapak penjual daging sapi dan kembali menemukan dugaan penjual daging sapi hasil gelonggongan. Guna memastikan kadar air di daging sapi, petugas mengambil sampel daging untuk dicek di laboratorium. Jika nantinya terbukti daging sapi gelonggongan, petugas akan memberi sanksi tegas kepada penjual daging. Menurut Fajar Arifianto, Dirut PDRPH Surabaya, beberapa pedagang nakal yang menjual daging sapi gelonggongan berasal dari Krian, Sidoarjo. Pihaknya akan menertibkan pedagang dengan mengambil daging dari RPH Surabaya yang terbukti menjaga kualitas daging sapi. RPH Surabaya melakukan monitoring sekaligus pendataan bagi penjual daging sapi di Jalan Pegirian dan Arimbi yang memang mitra RPH untuk memastikan bahwa daging yang dijual berasal dari pemotongan jaga-jaga di RPH. Kami data karena ada informasi bahwa daging yang dijual di RPH itu bercampur dari daging dari luar RPH Surabaya. Nah, hari ini kami menemukan bahwa ternyata benar fakta bahwa ada daging dari luar RPH yang masuk ke Pegirian dan dijual di antara pedagang daging. Langkah selanjutnya kami akan identifikasi apakah daging ini ada dugaan daging yang mengandung gelonggongan ataukah yang lain yang dipotong di luar RPH yang tidak memiliki NKV dan sertifikat halal. Saat ini tim monitoring RPH Surabaya masih mendata pedagang nakal. Selanjutnya akan melaporkan ke polisi terkait maraknya daging sapi gelonggongan yang beredar di lapak depan RPH Surabaya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, dampak kemarau panjang, ratusan keluarga di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalami krisis air bersih. Distribusi air bersih yang dikirim pemerintah setempat langsung diserbu warga sehingga dalam waktu singkat air sudah habis. Sambil membawa wadah, warga Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan antre mendapatkan pasokan air bersih yang dikirim polisi menggunakan mobil water cannon. Air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak sejak 2 bulan terakhir karena wilayahnya dilanda kekeringan. Jika tidak ada bantuan, warga harus membeli air ke desa Watu Kosek yang jaraknya sekitar 3 km. Meski dijatah 4 galon atau jerigen per orang, namun warga tetap senang karena masih bisa menikmati air bersih secara gratis. Distribusi air bersih dari Polres Pasuruan ini untuk memenuhi kebutuhan 300 kepala rumah tangga di Desa Bulusari. Menurut Kapolres Pasuruan, AKBP Bayu Pratama Gubunagi, selain Desa Bulusari, bantuan air bersih juga dikirim ke Desa Manguan, Sibon, dan Ngantungan, Kecamatan Pasrepan. Senang apa enggak kalau iya, senang banget. Bisa mandi segar, minum-minum juga. Ibu, kalau enggak ada biasanya berapa kilo kalau ngambil air begini? Kalau beli itu kan, ya. Beli itu di Jalan Raya Watu Kosek sana. Jauh? Iya. Berapa kilo kira-kira? 3 kilo. 3 kilo. Iya. Dan ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini ada Pak Camat, Pak Lurah, dan juga masyarakat sudah dibantu oleh BBWS, kemudian juga BPBD Kabupaten Pasuruan, dan juga PDAM, sebagaimana instruksi Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur Jawa Timur untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan pasokan air bersih. Selain Kecamatan Gempol dan Pasrepan, krisis air bersih juga melanda Kecamatan Lumbang dan Kejayan. Upaya mengatasi krisis air bersih juga telah dilakukan pemerintah daerah dengan mengirim tangki air bersih secara bertahap setiap minggunya. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Meriahnya tradisi petik laut nelayan Pantura Probolinggo yang diiringi ratusan perahu hias warna-warni. Ikuti selengkapnya usai jeda berikut ini.